Teman-teman Pisces, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Oke guys, kita akan lanjut lagi nih pembacaan tarot ya untuk yang berbintang Pisces, untuk melihat cerita-cerita apa sih yang ada di bulan April untuk yang berbintang Pisces di tahun 2021. Teman-teman, sebelum kita mulai saya menggunakan kartu tarot yang baru ya. Ini namanya Fairy Tarot ya. Jadi di sini nggak ada pentacle, nggak ada wand, tapi baru dia di sini mungkin menggunakan nama-nama musim. Musim gugur, musim semi, musim salju gitu ya. Nah, sebelum itu juga ada yang komen, Mas, sebelum dibaca di shuffle dulu dong kartunya. Boleh kita shuffle dulu ya. Oke, kita akan tarik 8 tapi awalnya kita tarik 4 dulu. Kita shuffle, tarik 4, nanti tarik 4, shuffle lagi gitu deh. Oke, tunggu sebentar ya. Kita shuffle dulu. Oke, tarik 4 aja langsung ya. Nah, kita kembalikan dulu di sini, nanti sudah ini kita shuffle lagi. Oke, Pisces, yang pertama ada gambaran Ace of Summer ya. Oke, Ace of Summer sini adalah gambaran, oke, kamu harus bisa membuka hati kamu untuk dicintai ya. Terkadang teman-teman kita ini, apalagi yang belum punya pasangan, terlalu banyak mau milihnya, atau mungkin sudah lama terluka sehingga apa? Dia belum bisa membuka hatinya, sehingga ada yang datang dia itu menolak ya. Jadi di sini dibilang kamu harus bisa membuka hati kamu Pisces agar orang lain bisa masuk. Kalau kamu selalu menolak, gimana orang mau masuk, teman-teman? Ya. Jadi di sini dibilang harus bisa membuka hati kamu, ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada gambaran juga ini itu tadi awalan kisah cinta. Di sini tuh tadi dibilang untuk memulai cinta memang harus saling menerima. Kalau dari kamunya aja belum bisa, ya gimana akan ada timbul rasa cinta. Jadi teman-teman mungkin di sini mungkin waktu yang bisa mengobati ya. Terkadang kita yang sudah lama disakiti itulah memang nggak bisa kita paksakan teman-teman Pisces. Saya sini pun nggak akan menyalahkan. Mungkin seiring waktu mudah-mudahan bisa terobati ya. Kita lanjut yang kedua. Berikutnya ada gambaran kebalik ya. Nine of Summer atau 9 musim panas ya, summer ya. Ini adalah gambaran mimpi yang terpenuhi ya, mimpi yang terpenuhi, keinginan yang terwujud. Di sini ada gambaran cerita-ceritanya ya. Untuk teman-teman Pisces adalah gambaran keinginan yang telah tercapai. Itulah kehidupan teman-teman. Akhirnya dia terus berjalan, akhirnya tercapai yang apa yang kamu inginkan. Jadi yang pastinya saat kita ingin mengejar mimpi kita harus berusaha. Kita harus bekerja keras dan ada kemauan. Teman-teman, kalau kita ingin mencapai suatu mimpi, tapi tak ada kemauan, ya tak akan berhasil, teman-teman. Jadi di sini kembali ke kamu ya, kalau kamu mau sukses, mau berhasil gitu, memang harus ada kemauan, ada kerja keras, ada kegigihan di sini dan tak mudah. Terkadang kita ini maunya instan, teman-teman. Kebahagiaan itu, kesuksesan itu tak bisa datang secara cepat, tak bisa datang secara instan. Memang harus menunggu. Kesabaranlah kunci awalnya. Itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Berikutnya ada gambaran Queen of Summer. Nah, kalau Queen ini teman-teman gambaran kartu karakter, kartu sifat ya. Ini gambaran orang yang penuh mencintai ya, emosional. Nah, di sini dia sini agak sedikit gampang tersinggung ya, baperan nih gambarannya. Nah, di sini mungkin gambaran pasangan atau gambaran kamu. Komen aja di bawah, orang yang penuh cinta, baperan, sedikit baperan. Itu gambaran Queen of Summer ya. Terkadang ada orang ya, teman saya lah contohnya, dia itu gampang sekali tersinggung gitu loh. Tapi gampang pula memaafkan, dia sebentar aja ada marah nanti udah lupa gitu. Tuh sifat orang yang beda-beda. Itu nama manusia itu unik ya, nggak ada yang sama teman-teman. Kita lanjut yang keempat ya. Berikutnya ada gambaran four of autumn atau 4 musim gugur ya. Di sini dibilang kamu harus bisa memanage keuangan kamu dengan baik ya. Jadi harus ada keseimbangan di hidup ini, teman-teman. Gini, kita walaupun banyak uang teman-teman, tapi tak bisa mengatur keuangan kita, amblas juga teman-teman gitu loh. Jadi kalau kamu ada uang, gajinya besar gitu, memang harus bisa diatur. Mungkin ya ada jangka panjangnya lah, menabung, investasi ya, maksudnya jangan sampai habis untuk yang hal yang sia-sia gitu ya. Jadi teman-teman, itulah gambarannya ya. Yang keempat ya, for often kamu diminta untuk memanage keuangan kamu. Kita lanjut lagi, kita shuffle dulu ya, tarik 4 lagi. Sebentar, kita shuffle dulu. Tarik 4.
Kita lanjut yang kelima ya, tadi keempat udah ya. Oke, yang kelima keluar untuk gambaran Pisces ya, kita geser nih, nggak kelihatan di kamera ya. Oke, Pisces berikutnya ada gambaran The Hermit. The Hermit ini teman-teman gambaran ini. Kamu harus berhenti sejenak untuk mengevaluasi. Terkadang kita guys itu merasa kita ini udah hebat, kita udah tinggi gitu loh. Tapi teman-teman, manusia itu nggak ada yang sempurna. Harus terus belajar. Untuk apa? Untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi kalau kamu merasa udah tak ada yang perlu diperbaiki, itu ada yang salah teman-teman. Karena apa? Manusia itu harus terus memperbaiki agar apa? Menjadi yang terbaik ya. Dan juga di sini diminta untuk kembali ke agama. Yang mungkin yang jauh dari agama, mungkin mulai lupa, ya kembali lagi. Ini juga reminder dari kartu tarotnya ya. Itu The Hermit. Ini juga diminta untuk meditasi, melakukan yoga, untuk relaksasi lah teman-teman dengan hiruk pikuk dunia ini. Jadi kamu harus agak sedikit merilekskan pikiran kamu gitu. Kita lanjut, berikutnya ada gambaran Egg of Spring atau 8 musim semi ya. Ini teman-teman, stres itu banyak hal yang bisa terjadi. Salah satu contoh karena kamu terlalu banyak melakukan aktivitas. Di sini dibilang kamu juga harus bisa mengendalikan stres kamu. Jangan sampai kamu sampai stres. Boleh kita mencari uang, boleh kita kerja keras, boleh kita selalu berusaha, tapi ingat, selalu dalam kadar yang cukup. Ya, jangan sampai kita stres. Kerja iya, istirahat iya, ya bersenang-senang juga iya. Jadi harus imbang lah gitu. Jadi harus balance teman-teman. Tak bisa kita hanya fokus kerja, makan tinggal, tidur tinggal. Yang ada apa? Kita akan sakit. Setelah kita sakit, siapa yang akan mencari nafkah? Siapa yang akan mencari uang? Itu maksudnya gitu. Jadi kamu harus memikirkan diri kamu juga gitu loh. Jangan sampai kamu hanya memikirkan uangnya saja, tapi harus memikirkan diri sendiri juga gitu loh teman-teman ya. Adalah gambaran seperti itu. Itu Egg of Spring ya, 8 musim semi. Kita lanjut. Berikutnya adalah gambaran The Sun. The Sun ini gambaran matahari ya. Terang menerang, cemerlang gitu. Juga gambaran berpikir positif. Kita guys harus berpikir positif dengan apa yang kita punya. Harus bersyukur juga. Terkadang kita ini merasa tak bahagia karena kurang bersyukur. Sebenarnya kita itu udah cukup, udah ada yang harus bisa apa ya, kayak udah ada yang sebenarnya untuk bahagia itu nggak perlu banyak guys. Balik ke diri kita gitu loh. Karena kalau emang kita mengukur kebahagiaan dari uang, ya orang di luar sana yang tak punya uang ada juga yang bahagia. Berarti kan bahagia itu tak harus melulu tentang uang. Jadi itu balik ke diri kita. Jadi itulah dibilang berpikir positif ya. Selalu banyak bersyukur ya, selalu melakukan hal yang positif. Karena ingat hukum tabur tuai, apa yang kamu tanam itu akan kamu tuai. Kalau kamu tanam yang baik-baik, akan kamu ambil yang baik-baik juga nantinya. Jadi teman-teman, itulah gambaran untuk The Sun. Terakhir ya, untuk buat teman-teman Pisces, di sini ada gambaran King of Autumn. Di sini adalah gambaran kartu karakter ya. King of Autumn di sini adalah gambaran seorang raja yang penuh karisma, bertalenta. Dia orangnya itu ya, karisma dan bertalenta. Ya, ini mungkin gambaran sifat. Bisa komen nih gambaran siapa. Dan juga di sini dibilang ya, untuk kalau kamu itu tahu sesuatu hal yang benar dan tahu orang itu salah, diingatkan. Terkadang kita ini malas malas ngomong, malas berbicara. Kalau kita emang benar ya ungkapkan, kita itu benar, dia itu salah gitu. Jadi yang sampai karena tak ada yang memberitahu kalau dia itu salah, jadinya dia apa? Jadinya dia terus melakukan hal itu karena tak ada yang menegurnya. Jadi teman-teman selalu ingat juga orang di sekitar kita ya. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Oke guys, itulah pembacaan untuk yang berbintang Pisces ya, cerita-ceritanya. Ada salah kata saya mohon maaf ya, ada kekurangan saya mohon maaf. Saya doakan teman-teman Pisces selalu berbahagia dan sehat selalu. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya akhiri, salam dari Mas Do.